Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matriko. Selamat datang di podcast 9C Bercerita. Perkenalkan, nama saya Ataya Ramadana dan di samping saya Kita Dian Pratiwi. Nah, di tahun ini kita telah memenangkan juara 1 Olimpiade Bahasa Arab tingkat Kabupaten Kulon Progo. Dan di tahun 2024 kita juga meraih juara 1 KSM Beregu tingkat Kabupaten Kulon Progo. Kita ini juga merupakan Wakil Ketua OSIM MTSN 3 Kulon Progo periode 2024-2025. Pada hari ini kita akan membahas seputar topik dengan tema Belajar tanpa henti, prestasi menghampiri. Kali ini kita akan membahas semangat belajar, prestasi, dukungan dari orang terdekat, sampai cara belajar yang cocok buat kamu loh. Mari kita mulai. Nah, jadi apa sih belajar tanpa henti itu? Kedengarannya berat banget ya. Nah, belajar tanpa henti itu bukan berarti belajar terus-menerus. Misalnya nih, baca buku dari pagi sampai malam tanpa henti atau tanpa istirahat. Bukan itu ya. Belajar tanpa henti itu berarti mempunyai semangat untuk mencari tahu apa hal-hal yang belum kita tahu. Misalnya nih, kita belajar dari pengalaman kita sehari-hari. Contohnya dari orang lain, bahkan dari kesalahan kita sendiri. Belajar tanpa henti bisa diartikan kayak gitu ya. Wah, ya juga ya. Berarti kita bisa belajar dari pengalaman. Iya, benar banget. Kita bisa belajar dari pengalaman kita. Misalnya nih, pengalaman kita yang dulunya kita mempunyai kesalahan, terus kita memperbaiki di sekarang ini. Kita juga bisa belajar dari orang lain, bahkan kita bisa belajar dari kesalahan kita sendiri nih. Berarti yang paling penting itu rasa semangat dan ingin tahu ya? Ya, benar banget. Rasa semangat dan rasa ingin tahu itu sangat penting untuk proses belajar kita. Karena dengan rasa semangat itu kita bisa terdorong untuk mencari tahu hal-hal yang belum kita tahu. Karena kan di dunia ini tuh ada banyak banget yang belum kita tahu. Juga wawasannya kan luas ya. Iya. Oke, lanjut ke pembahasan dukungan dari orang terdekat. Emang penting ya dukungan dari orang tua, guru, atau teman? Kalau untuk dukungan sendiri itu sangat penting sih menurut saya. Soalnya kan dukungan itu bisa mendorong atau memotivasi kita untuk bisa menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Tanpa dukungan kan kita nggak akan bisa gitu. Ada penghalangnya pasti gitu. Nah, kalau misal nih tentang teman itu berpengaruh nggak sih buat proses belajar kita atau malah sebaliknya? Kalau untuk teman sendiri sih sangat berpengaruh ya untuk proses belajar kita. Karena kan teman itu kadang jadi api, kadang jadi obor untuk menerangi jalan, tapi kadang juga malah jadi penghalang untuk bisa kita maju gitu. Jadi untuk kalian semua, pilihlah teman yang baik-baik. Soalnya nih, misalnya kamu pilih teman yang baik, kamu kan akan tertular jadi orang yang baik. Dan sebaliknya, kalau kamu memilih teman yang kurang baik atau buruk gitu, kamu kan akan ya ikut-ikutan gitu loh pergaulan yang kayak gitu ya Kak. Jadi untuk kalian semua, pilihlah teman yang baik dan menurut kalian itu bisa mendukung proses belajar kalian gitu loh. Jadi tadi kan kita udah bahas tentang teman nih. Kalau berorganisasi, katanya orang sih berorganisasi sama ikut eskul itu termasuknya bisa menurunkan nilai kita ya, atau enggak bikin kita nggak fokus belajar gitu. Nah, kalau untuk itu sendiri sih biasanya orang-orang emang pada bilang begitu gitu loh. Kalau ikut organisasi atau ekstrakurikuler bahkan bakal nurunin nilai kita. Jadi kita tuh nggak fokus sama belajarnya. Itu tuh kalau menurut saya sih salah ya, karena ikut organisasi sama ekstrakurikuler itu bisa membantu melatih kita untuk membagi waktu, terus melatih konsentrasi juga, karena ikut organisasi itu ya bisa gimana ya, melatih kita gitu loh. Jadi kita ya imbangin aja lah antara belajarnya dengan ikut organisasi ataupun ekstrakurikuler.
Ya, oke. Lanjut, kalau soal prestasi nih, apa sih bentuk dari prestasi? Apa kita harus menang lomba terus gitu? Kalau untuk prestasi sih kita tuh nggak harus menang lomba, soalnya kan prestasi itu dari berbagai macam ya. Iya. Dari kehidupan sehari-hari pun itu juga udah bentuk prestasi gitu. Iya. Misalnya nih, kamu yang dulunya belum berani maju ke depan kelas, terus sekarang udah berani maju ke depan kelas, itu juga termasuk prestasi ya. Selain itu contohnya juga, misalnya nih kamu yang dulunya belum mengerti apa itu pelajaran yang susah-susah gitu loh, Iya. misalnya ya, terus sekarang kamu mengerti, itu juga prestasi yang sudah bisa diapresiasi gitu loh. Oke. Kalau berprestasi itu nggak harus mempunyai piala yang banyak gitu tuh? Ya enggak dong, kan piala itu cuma bonus gitu loh, Iya. hasil kerja keras kita. Jadi piala itu cuma simbol gitu kalau kita tuh kerja keras. Jadi untuk kalian jangan patah menyerah gitu ya. Ya, oke. Berarti piala itu cuman bonus gitu. Iya, benar banget. Terus aku jadi keinget temanku dulu jadi nggak naik kelas. Nah, setelah itu dia berusaha dan sekarang mulai jadi ketua kelas. Nah, itu adalah contoh bentuk prestasi di kehidupan nyata kita. Yang dulunya teman kamu itu nggak naik kelas ya, dengan usaha ataupun ikhtiar malah jadi naik kelas dan bisa menjadi panutan untuk kita semua gitu ya. Ya. Jadi untuk kalian semua tetap usaha, jangan terus wah aku nggak bisa nih gitu, jangan. Oke, maaf saya ulang. Tadi ada yang kurang ya pertanyaan saya. Tips biar nggak keteteran gitu, atau cara membagi waktu untuk belajar. Kalau itu sih, kalau menurut saya ya, Ya. itu bisa membagi waktu dengan cara membuat jadwal. Ya. Tapi membuat jadwalnya itu juga harus diimbangi dengan istirahat ya, gitu. Terus kalau ikut organisasi itu harus pilih-pilih. Ya. Mana ya, kalau misalnya kita tuh harus memilih apa yang bisa menjadikan kita berkembang ataupun maju gitu. Jadi jangan semua diikutin, nanti malah bisa membebani kita. Berarti harus dijadwal ya biar nggak keteteran. Benar banget, harus dijadwal. Nah, lanjut nih, kalau gaya belajar. Kan gaya belajar orang-orang berbeda-beda. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Nah, kenapa sih gaya orang itu bisa berbeda-beda? Gaya belajar berbeda. Ya, itu gaya belajar. ya disebabkan karena kan otak kita tuh menyerap informasinya tuh kan berbeda-beda gitu lah. Ya, kalau gaya belajar sendiri kan ada 3. Yang pertama itu visual. Kalau visual itu biasanya menulis sama membaca. Menulis atau membaca atau melihat gambar itu langsung paham gitu loh. Iya. Nah, kalau yang kedua itu auditori. Auditori itu misalnya nih, biasanya tuh mendengarkan penjelasan dari guru agar lebih nyambung, itu auditori. Jadi melibatkan indera pendengaran. Iya. Kalau yang ketiga itu kinestetik ya. Kalau kinestetik itu lebih ke menerapkan praktik gitu. Misalnya nih ada teori, terus kita praktik gitu. Iya. Gitu. Kalau kita nggak tahu gaya belajar kita gimana dong? Kalau kita nggak tahu sih, yang pertama kita lakuin ya, kita tuh harus mencoba terus gaya belajar yang sudah saya sebut tadi. Misalnya nih, auditori, kita mendengarkan penjelasan dari guru. Intinya semuanya itu harus dilakuin dulu. Kalau sudah dilakuin, nanti kita mengidentifikasi apa gaya belajar yang lebih enjoy buat kita untuk proses belajar kita gitu loh. Oke. Jadi kenali diri sendiri ya? Iya, benar banget. Kalian harus mengenali diri sendiri, nggak boleh ikut-ikutan gaya orang lain. Karena itu kan gaya kamu sendiri. Nanti kalau kamu ngikutin gaya orang lain kan malah jadi penghalang gitu loh. Wah, obrolan kita hari ini seru banget ya. Banyak banget yang dapat kita pelajari. Seperti semangat belajar, prestasi, dukungan dari orang terdekat, teman, organisasi, dan sampai cara belajar. Iya, intinya belajar itu bukan soal siapa yang paling pintar ya,
Tetapi siapa yang mau berkembang dan mau maju, menjaga wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Nah, obrolan kita hari ini sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya. Goodbye Sobat Matrikul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.